Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Balam Cubes. Dan di video kali ini adalah Rubik yang sekilas mirip sama Moyu RS2M. Tapi ini bukan Moyu RS2M, ini adalah Rubik Diansheng 2M. Dari segi desain mirip banget nih, dari mulai boxnya dan juga ntar kita lihat bagian dalamnya ya. Ini mulai dari box, kita review seperti ini. Tapi sebelum masuk ke reviewnya, kita akan umumin dulu pengumuman giveaway di episode sebelumnya. Oke teman-teman, itu dia pemenang giveaway kali ini. Dan buat kalian yang belum menang jangan khawatir, karena di video kali ini kita juga akan giveaway satu buah Rubik yang kita review ini, yaitu Rubik Diansheng 2M. Jadi habis saya review, saya akan giveaway satu buah Rubik ini buat kalian yang mau coba dan buat kalian yang beruntung ya. Oke, sekarang mari kita unboxing dulu Rubiknya. Mari kita unboxing, buka bagian sini. Dan ini dia Rubiknya, versi stickerless. Kita dapat satu buah Rubik. Dan kenapa saya bilang mirip RS2M, kita juga dapat satu buah cube stand yang mirip banget sama Moyu ya. Dan di sini ada tulisannya Diansheng. Oke, ini mirip banget. Dan ini dia yang paling lucu, kotak yang ini nih. Sebentar, saya buka dulu ya. Oke. Nah, kita juga dapat aksesoris box, dan ini mirip banget guys. Dari desainnya mirip banget sama punyanya Moyu ya. Ini ada tulisannya di sini, aksesoris box ya. Dan mari kita bandingin sama yang bikinan Moyu. Ini dari segi desain ini mirip banget. Mirip banget ya dari segi desain. Dan ini niru banget sih, dari mulai warna ya, dan posisi-posisi desain dan bentuk kotak ini. Apakah ini termasuk plagiat? Kita nggak tahu. Mari kita unboxing aja, dapat apa aja aksesoris boxnya. Dan kita buka lagi, kita dapat juga barang yang sama seperti Moyu screwdriver ya. Moyu screwdriver kan warnanya biru, kalau ini warnanya hitam. Oke, di sini ada tulisannya Diansheng. Mantap sekali ini Diansheng ya, meniru teknisnya Moyu. Tapi sayang ini dusnya sedikit lebih murah. Itu dus lebih murah ya dibandingin sama dusnya Moyu yang bagian dalamnya putih. Nah, dus kayak gini tuh lebih bagus dibandingin kayak gini. Next, ini kita dapat pamflet. Kita nggak dapat kartu-kartu, tapi kita dapat pamflet yang bahasanya Mandarin semua. Oke, itu aja untuk paket pembeliannya. Dari segi desain dan konsep produknya ini mirip banget ya sama Moyu. Dan apakah produk ini nanti akan bermasalah? Kita nggak tahu ya. Tapi bandrol harganya ini jauh lebih murah dibandingkan RS2M ya. Jadi ini tuh setara dengan Meilong 2M. Dan apakah nanti kualitasnya tuh bagus banget? Nanti kita akan cek. Kita mulai dari review produknya. Oke teman-teman, sekarang kita mulai review produknya, mulai dari desain. Sekarang kita review bagian desainnya. Di sini dari segi dimensi ini 50 mm, sama seperti RS2M. Di sini saya bandingkan dengan RS2M. Dan dari segi warnanya ini juga sudah doff. Dan kalau kita bandingin sama Moyu, warnanya juga sama guys. Ya, warnanya sama ya. Ini sama tapi beda dikit sih, sedikit beda ya, tipis. Beda-beda tipis. Dan di sini warna merah juga beda-beda tipis, tapi hampir mirip banget warnanya. Ini yang biru sama, kuningnya juga sama. Untuk oranye juga sama, cuman hijau dan merahnya beda tipis dan nggak terlalu kelihatan, sebenarnya hampir sama juga dilihatnya. Oke, dari segi desain, dan di sini rongganya RS2M punya rongga yang lebih besar dibandingkan dengan Diansheng. Tapi apakah performanya akan berpengaruh? Nanti akan kita tes di tes performanya. Dari segi desain ini udah mantep, karena udah selayaknya Rubik-Rubik yang ada di tahun 2021 ini sudah memakai lapisan doff ya. Jadi warnanya sudah bagus dan gripnya juga enak. Dimensi 50 mm udah standar untuk 2x2. Dan dari segi desain mungkin itu aja. Selanjutnya kita tes putaran Rubiknya. Oke, sekarang kita akan coba dulu putaran pertama. Kita cobain seksi move. Oke.
Oke, ringan ya, putarannya ringan banget. Sekedar info, Rubik ini sebelumnya udah saya unboxing dan saya cobain dulu sebelum saya nge-review atau nge-unboxing Rubik ini. Jadi sempat saya setup juga bagian tensionnya, tapi nggak saya loop. Jadi ini sebenarnya bawaan pabriknya putarannya nggak selicin ini. Jadi memang tensionnya tadi udah saya setel supaya lebih enak. Awal-awal dibuka dari pabrik, setelan tensionnya itu kencang banget. Jadi corner cutnya kurang bagus. Jadi harus di setup dulu. Nah setelah di setup putarannya seperti ini ya, enak banget. Dari segi putaran ini tuh feel-nya ringan banget. Ringannya itu kayak Meilong 2M dengan magnet yang lebih enak, lebih pas dibandingkan sama Meilong 2M yang terlalu lemah. Ini tuh hampir mirip RS2M magnetnya, tapi putarnya licin kayak Meilong 2M. Jadi ini antara tengah-tengahnya ini ya, Meilong 2M dan RS2M. Fiturnya unik dan di sini bagian dalamnya udah ada pola honeycomb seperti GunCube ya. Wow, Rubik ini bukan honeycomb. Polanya itu bukan honeycomb, tapi mirip honeycomb ya. Polanya itu bentuknya agak bulat-bulat gitu, lonjong-lonjong bulat dan ada bintangnya ya seperti itulah yang kalian lihat di gambar. Dari segi putaran ini udah mantep banget ya, dan di sini udah halus, sedikit berisik, tapi di sini juga udah ada fitur mirip honeycomb yang ada di Rubik GunCube. Jadi ini bikin putarannya makin halus dan enak. Oke, untuk putarannya ini mantep banget ya. Enak, licin dan halus. Jadi sudah layak banget menjadi pesaing-pesaing Rubik kelas menengah dan juga kelas yang budget cube. Dan selanjutnya kita tes corner cut-nya. Oke, sekarang kita tes corner cut-nya seperti ini. Nah, ini kondisinya sudah di setup ya. Dia belum bisa line to line, bisa segini nih. Oke, lebih luas dibandingkan Meilong 2M yang belum di setup. Oke. Kalau di line to line dia ngelock. Nah, bisa di sini. Ya. Selanjutnya untuk reverse corner cut-nya bisa segini. Lumayan sedikit ya untuk reverse-nya. Yap, itu dia corner cut-nya. Jadi untuk corner cut-nya itu bagus banget, dan untuk reverse-nya tidak sebaik Meilong 2M, tapi ini udah mantap untuk sebuah Rubik 2x2 yang harganya murah. Bisa dibilang ini harganya setara dengan Meilong 2M atau mungkin sedikit lebih murah, tergantung nanti harga pasaran di Indonesianya ya. Next, selanjutnya kita akan tes bagian corner twistnya. Apakah cornernya ini gampang ditwist? Mari kita tes. Oke, sekarang mari kita tes corner twistnya. Ini dia. Oke. Oke, ini salah satu keanehan yang saya temuin di Rubik ini. Bisa copot ya, cornernya bisa copot. Ini cornernya bisa dicopot kayak gini ternyata. Oh, bisa gitu ya. Saya baru nemuin di Rubik ini sih. Rubik bisa dicopot cornernya kayak gini. Tadi saya mau nyobain corner twist, ternyata bisa kayak gitu. Jadi Rubik ini nggak gampang corner twist sebenarnya tuh. Tapi kalau kalian paksa, nah ini copot. Ini mekanisme yang lumayan unik sih. Jadi bisa ngejaga Rubik supaya nggak corner cut juga. Tapi di sisi lain kalau kalian mainnya sambil maksain terus kepaksa corner twist, ini jadi nambah masalah baru ya. Tapi bagusnya dia aman sih corner twistnya karena ada sistem kayak gini. Nah, fitur yang tadi bisa keangkat gitu, bisa copot, sebenarnya bisa ngebantu juga karena corner twistnya jadi lebih ampuh ya, lebih kuat menahan corner twist. Jadi kalau mau di corner twist harus dipaksa dulu, seperti itu. Kalau nggak dipaksa dia nggak akan corner twist. Apalagi kalau kita lagi main Rubik 2x2 biasa, ini nggak akan corner twist menurut saya. Oke, mantap banget untuk fitur corner twistnya. Jadi ada fitur penahannya, walaupun ini sempat unik juga menurut saya. Saya baru melihat Rubik yang seperti ini. Jadi bagian corner lainnya bisa copot kalau kita paksa corner twist. Oke, tadi fitur-fiturnya udah kita bahas, dan sekarang mungkin waktunya langsung kita cobain aja Rubik ini. Kita tes performanya, kira-kira saya berapa detik mainin pakai Rubik ini dan kesimpulannya seperti apa untuk Rubik Diansheng 2M ini.